Indonesia merupakan salah satu negara yang mayoritas masyarakatnya masih percaya dengan hal-hal gaib berbau mistis. Banyak orang yang masih percaya bahwa ada banyak tempat angker dan menjadi kerajaan bagi para makhluk halus. Salah satunya kota Saranjana yang berada di Kalimantan Selatan. Pemirsa, saya ingatkan untuk mendukung channel saya semakin berkembang. Jangan lupa tekan tombol subscribe. Terima kasih. Pada 2005 silam, Saranjana tiba-tiba mencuat ke publik. Nama Saranjana jadi buah bibir lantaran grup musik dan beberapa musisi Jakarta ada yang sedang melakukan konser di sebuah kota terpencil di Kota Baru, Kalimantan Selatan, merasa mengalami hal mistis. Kala itu dikabarkan bahwa konser dan tiketnya terjual sekitar 7.000 sampai 8.000 tiket. Namun saat konser berlangsung, penonton yang hadir terlihat hampir 2 kali lipat, mencapai 14.000 orang. Disebutkan pula awak kru merasa ada yang aneh dengan tingkah para penonton. Bila lazimnya penonton konser itu ramai dan terkadang berteriak antusias, tetapi mereka justru diam, dingin, dan aneh. Di tengah-tengah konser, panitia meminta agar para penonton bergeser ke sisi kiri. Padahal awak band justru melihat kalau di sisi kiri sudah dipenuhi orang banyak. Ketika konser selesai, para penonton meninggalkan venue dengan begitu cepat. Padahal akses keluar hanya ada satu. Meskipun hal ini janggal, tetapi acara tersebut bisa berjalan dengan baik. Hingga kini, misteri kota gaib Saranjana masih belum terpecahkan dan masih diceritakan turun-temurun. Kota Saranjana kembali disebut-sebut sebagai sebuah kota gaib dan misterius yang terletak di wilayah Kota Baru, Kalimantan Selatan. Bagi masyarakat setempat, nama Saranjana mungkin sudah melegenda sejak puluhan tahun yang lalu. Tetapi bagi orang yang tinggal jauh dari Kalimantan, nama Saranjana masihlah cukup asing. Beberapa orang menyebutkan di kota tersebut banyak terdapat gedung tinggi, mobil,
warung, serta penghuni yang terdiri dari pria yang sangat gagah dan wanitanya yang cantik-cantik. Cerita yang beredar menyebutkan penduduk Saranjana lebih cantik, lebih tampan. Namun itu semua hanyalah gaib, karena Saranjana yang sebenarnya adalah sebuah bukit yang ditumbuhi pepohonan yang langsung bersebelahan dengan laut. Saat ini, nama kota Saranjana tak ada dalam peta. Tetapi di tahun 1845, seorang naturalis asal Jerman, Salomon Muller, membuat peta berjudul Peta Wilayah Pesisir dan Pedalaman Borneo yang menggambarkan sebuah wilayah bernama Tanjung Saranjana. Tanjung ini terletak di sebelah selatan Pulau Laut, berbatasan dengan wilayah Pulau Kerumputan dan Pulau Kijang. Sumber lain yang menyebutkan dan menjelaskan tentang Saranjana adalah Pieter Johannes Vet dalam bukunya. Kamus ini diterbitkan di Amsterdam oleh B.N. van Kempen tahun 1869 yang menyebutkan bahwa Saranjana adalah tanjung di sisi selatan Pulau Laut di Tenggara, Kalimantan. Saranjana terkenal karena keangkerannya. Orang-orang yang tiba-tiba menghilang di sekitar pulau tersebut dipercaya pergi ke kota Saranjana. Cerita gaib selalu menarik untuk disimak. Entah benar atau tidak, sisi mistis, misteri yang belum terungkap memancing orang untuk mengetahui, termasuk cerita tentang kota gaib, kota Saranjana. Saranjana disebut-sebut sebagai kota gaib yang secara administratif masuk Kabupaten Kota Baru, Kalimantan Selatan. Tetapi letak pastinya hingga kini tidak diketahui, selain letaknya ada di Pulau Halimun yang sering dikenal Pulau Laut, di mana ibu kota Kabupaten Kota Baru bertempat. Cerita tentang Saranjana ini melegenda karena ada beberapa hal gaib yang beredar dari mulut ke mulut tentang kota Saranjana dan makhluk tak kasat mata penghuninya. Saranjana konon adalah kerajaan atau kota besar alam gaib. Letaknya di bagian selatan Pulau Laut, Kabupaten Kota Baru. Banyak warga lokal dan luar daerah yang mempercayainya. Tidak sedikit yang mengaku pernah masuk ke kotanya. Namun pembuktian secara ilmiah masih belum ada. Hanya cerita dari mulut ke mulut. Berikut ini kisah-kisah misterius tentang kota Saranjana yang sudah beredar luas. Ini mungkin kisah yang paling sering didengar dan beredar di kalangan masyarakat tentang kota Saranjana. Disebutkan pada tahun 1980-an
ada pemerintah setempat dikagetkan oleh kedatangan sejumlah alat berat pesanan dari Jakarta. Semua alat berat dengan nilai sangat mahal itu dipesan seseorang dengan alamat Kota Saranjana dan telah dibayar lunas. Padahal Kota Saranjana di alam nyata secara administratif tidak ada di Kabupaten Kota Baru. Cerita ini melegenda dari mulut ke mulut hingga sekarang. Konon Kota Saranjana dihuni makhluk astral atau tak kasat mata berupa jin muslim. Namun ada pula yang mengatakan Kota Saranjana dihuni manusia namun yang telah menggoib. Kabar yang beredar dari mereka yang pernah masuk ke kota itu, kotanya sangat maju dengan jalan raya yang lebar, gedung perumahan yang megah dengan pagar yang tinggi. Sistem pemerintahannya kerajaan, mayoritas penduduknya beragama Islam. Ada keanehan dari kota ini. Dari cerita yang beredar, buah-buah di Kota Saranjana sangat besar sekali, bahkan berkali lipat dari yang ada di alam nyata. Jenis buahnya sama dengan di alam manusia, tetapi ukurannya yang raksasa. Namun jika buah itu dibawa ke alam nyata, ukurannya berubah menjadi ukuran normal. Kabarnya penduduk Kota Saranjana secara fisik sama dengan manusia di alam nyata, namun mereka semua secara fisik lebih cantik dan lebih tampan. Mereka juga semuanya ramah-ramah dan bahasa yang digunakan untuk percakapan adalah bahasa Banjar. Katanya, jika manusia masuk ke Kota Saranjana tidak ingin pulang lagi ke alam nyata karena takjub dengan keindahan kotanya. Pada malam hari di sekitar Gunung Saranjana, bila memang ditakdirkan bisa mendengar suara-suara dari Kota Saranjana, bisa mendengar suara alunan musik atau kendaraan yang lalu lalang, bahkan ada cerita mobil-mobil mewah pesanan warga Saranjana dari Surabaya, tapi tidak tahu asal pemilik atau pemesannya. Begitu pula kisah lain tentang kapal feri yang mengangkut banyak penumpang dari Tanjung Serdang, Kota Baru, namun begitu merapat di Pelabuhan Batu Licin, Kabupaten Tanah Bumbu, mendadak sepi. Katanya disebut-sebut sebagai orang-orang dari Kota Saranjana. Wallahu alam bisawaf. Kisah dari mulut ke mulut ini merupakan mitos yang berkembang di masyarakat, namun belum bisa dibuktikan. Tetapi mau tidak mau, percaya atau tidak percaya, di dunia ini selalu ada hal-hal yang gaib.